Kebiasaan
sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asal tata zahire ananging mulya maqam derajate ananging mulya maqam derajate namun parastra ing pungkasane ora kesasar Tuhan surmane dan datang Allah sallallahu untuk maite uga ulese untuk maite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa taraji anta dayati ratal alami ya uwailal judi wa karami ya uwailal judi wa karami Al-Fatihah. Bener 65. Bener juga. Ya, sekelewat. 63 sekelewat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala nasya'u lamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata wa anna yubsirun. Wala nasya'u lamasaknahum ala makanatihim famastata'u li waliyyin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walau nasya'u lamun ngersakake sapa ingsun pangeran. La tomasna mongko yektine merusak sapa ingsun pangeran ala ayuni merusak ing atase moto-motone kufar. La maina tegese yektine mbukake sapa ingsun pangeran ing moto-motone kufar kemasan kalawan merusak kemenangan. Fastabaku mongko cepet-cepet ibtadiru tegese cepet-cepet sapa sira kabeh sira ta ing dalan atori kon tegese dalan dahidin kang padha lunga kabeh kaadatihin koyo kebiasaane. Fana yubsirun fana mongko kepriyat yubsirun weruh ning apa mirsani apa basa kasare delok ya ningali wong kafir kok ningali delok ya apa mendeleng itu mendeleng sapa kupar enak indene dalane mengkono nih Allah mbutake terus rusak motor-motone kufar layu sirun tegese ra iso weruh ora iso menteleng sapa wala rasyala namun ngersake sapa ingsun pangeran lama sarena mongko yektine ngrubah bentuk sapa ingsun pangeran ing kufar kirotatan tegese ketek walakona sirolan kemin berarti kemin hijaratan utawa watu berubah bentuk alaman kanadim ing dalem panggonane kufar pikiro atin lan ing dalem sujune kiro maka natihim setelah nun ada alifnya maka natihim. Kalau yang kita kira yang kita baca maka natihim, kalau kira lain maka natihim. Jamu makana utawi makana itu jamae makana makna makan kalau maknane makan panggonan. Bi mana zilihim tegese
ing dalem panggonane wong-wong kufar. Mas tato mongko ora mampu sapa kufar mentian ing lunga walaya jiulan ora mampu kufar kembali ora bisa kembali ora bisa bali sapa kufar elayat biru tegese ora mampu sapa kufar ala dihabin ngatasin Allah wala majiin lan ora mampu teko. Walau nasya'u la tumanna ala ayunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Walau nasya'u jika saya Allah menghendaki lakul masna maka sungguh kami Allah akan merusak ala ayunihim kepada mata-mata mereka. Fastabaku maka bercepat-cepatlah kalian semua sirota jalan ma'amna yusjud maka bagaimana kalau matanya itu sudah dirusak itu nanti apakah ia bisa melihat mereka bisa melihat. Jadi pelajaran ayat 66 ini pelajarannya apa? Pelajarannya apa kan? Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah apa kuwi? Di ana wa qadirun ala idhabi ma bihim minami amfid dunya. Seluruh anggota badan kita itu bisa berfungsi itu karena pertolongan Allah. Itu orang-orang kafir di dunia. Orang-orang kafir mereka itu bisa melihat, tapi ketika atau masna yunihim fa anna yubsirun wis dibuta karo Gusti Allah bakal orang bisa weruh. Begitu juga ini pelajaran buat kita. Seluruh anggota badan kita itu bisa berfungsi kalau ditolong oleh Allah. Allah itu Anallaha qadirun. Allah itu kuasa, sangat-sangat berkuasa. Ila bima bihim minami amri dunia, menghilangkan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Sing maune bisa ndelok, male ora bisa ndelok, Allah kuasa. Sing maune duwe utek, male ora duwe utek, ora duwe utek itu maksudnya. Itu Allah kuasa. Sing maune duwe tangan bisa nggo nulis, male ora bisa nggo nulis stroke. Allah kuasa. Maune duwe kuping bisa ngrungu moro-moro budek. Allah juga kuasa. Semuanya Allah itu kuasa untuk menghilangkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Makanya dadi wong ora usah ngeleng. Ora usah ngeleng. Nah, tengah-tengah ngeleng moro-moro Gusti Allah kersa iple tangane ku piye ta? Repot. Tengah-tengah neleng jiwiti bolone moro-moro tangane ora iso gerak ku piye. Nah, itulah manusia. Manusia itu kalau dikasih nikmat itu perasaan punya milik sendiri, punya miliknya. Padahal enggak. Kita itu loh sudah diberi nikmat kesehatan. Perasaan itu kesehatan milik kita. Kita sudah diberi kenikmatan bisa ngaji. Kita sudah diberi kenikmatan bisa kumpul dengan orang soleh. Maka kita itu jangan lupa kalau dikasih nikmat kepada Zat yang memberi nikmat. Ketika kita dikasih kehidupan di dunia ini, itu ngerasa, rumongso, itu kalau kehidupan itu punya kita. Urip-urip dhewe sakarepku to. Arep jungkir balik, arep sapu. Pak sembayang Pak. Urip-urip dhewe dikon sembayang. Lek ngaji lek, mau Pak ngakon ngaji urip-urip dhewe dikon.
urip-uripmu dhewe tenang, urip-uripmu dhewe. Uripe kowe diuripi karo Gusti Allah, ngaku-ngaku uripe dhewe. Kapan kowe nek gawe? Karo langsung gawe. Langsung gawe kan. Ora mesti paham. Teko nang donya ora karepe dhewe. Ya kan, lahir nang donya ora karepe dhewe, kok urip nang donya sak karepe dhewe. Nah iki kan wong sing keblinger. Makane kudu ngerti. Apa kan? Saking paraning dumadi. Saking paraning dumadi. Urip iku men ora sak penake. Dikai kehidupan karo Gusti Allah, dikai nikmat kehidupan, nikmat kehidupan itu diakoni karo manusa. Uripku dhewe. Nanti kalau setelah kenikmatan itu lepas, kehidupan kita itu dilepas oleh Allah, diambil oleh Allah, baru sadar kalau kehidupan itu bukan milik kita. Nanti mati, nanti sadar, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah, nang dunia bisa karpet damai. Mati moro-moro, dapat ternyata temenan dari Pak Ustadz Leo. Akhiratnya ono, nah kan, nanti sadar. Maunya nang dunia sembahyang, urip-urip udah, karepku. Yo ngaji ora dibayar ora ngaji. Ngodong wis kathah loro, pengen ngaji ora bisa ngaji, pengen sembahyang ora bisa sembahyang. Akeh wong sing wis setruk pengen nang masjid wis ora bisa nang masjid. Mumpung isi sehat, mumpung isi dikai nikmat sehat, nikmat waras, rezeki, bisa ngaji, bisa sembahyang, itu nikmat-nikmat itu digunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Kita dikasih akal nih santri baru. Santri baru ini berarti santri anyar mau. Santri baru orang piro? Putri, putra itu ada 3, kalian kurang istighosah. Istighosah ngantuk. Santri baru, nanti anak santri baru, berarti kita itu dikasih kenikmatan akal. Akal itu digunakan untuk berpikir. Berpikir untuk apa? Berpikir untuk kehidupan setelah mati. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima dan mau. Orang yang cerdas itu bukan orang yang punya titel insinyur. Orang yang cerdas bukan orang yang titelnya itu doktor, titelnya apa nih, profesor dan lain-lain sebagainya. Tapi al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang pintar, orang yang nakal itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima batal maut, dan dia beramal untuk persiapan amal setelah kematiannya, yaitu kehidupan akhirat. Itulah yang pintar. Maka kita diberi kenikmatan akal itu untuk mikir. Aku kan biyen ora ono. Berarti ada yang mengadakan. Karena suatu perkara itu yang tidak ada itu tidak mungkin menyebabkan sesuatu yang ada. Wong ngomong perkara ora ono kok bisa mengadakan sesuatu. Oh, berarti saya adanya itu berarti ada yang mengadakan. Yang mengadakan siapa? Allah. Oh, berarti saya itu diadakan oleh Allah. Setelah diadakan oleh Allah, kita berpikir lagi. Lah Allah itu mengadakan saya di dunia ini itu apa? Ngomong, duit.
Wa ma khalaqtul jinna wa. Oh, beri apa? Oh, gunaan justru mulu gue. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Nah, kita itu nggak bisa beriman kepada Allah secara sempurna, nggak bisa beribadah kepada Allah secara sempurna kalau tidak mempelajari agama. Orang wong lahir langsung ngalim itu orang coba masuk wis lahir langsung ngalim. Alim apa? Ngalim ngentekno ceritain. Orang wong lahir jebrol ora hafal Quran iku ora ono. Ora ono wong lahir jebrol ora hafal alfiyah ora ono. Al ilmu itu ditalum, maka termasuk kita mensyukuri nikmat akal yang diberikan Allah kepada kita. Kita itu menggunakan akal kita itu, otak kita itu untuk belajar agama. Mumet, ya mumet. Orang wong ngaji ora mumet. Yang ngrungokno ben mumet kok masih ngantuk-ngantuk. Wis saking mumet e. Wis saking mumet e saking ora paham, saking kesele. Saking kesele. Itu kita enggak namanya ngaji itu ya mumet. Tapi mumet-mumet di dalam ridhonya Allah itu insya Allah dapat ridhonya Allah. Mumet-mumet hafal Quran itu insya Allah ada nilainya nanti di akhirat. Mumet-mumet ngapalno Aqidatul Awam itu nanti ada nilainya di akhirat. Daripada kalian mumet-mumet main PUBG orang menang, mumet-mumet main ML orang menang, mending mumet-mumet ngapal Al-Quran itu mesti ono nilainya, ada nilainya di sisi Allah. Kowe mumet main ML orang tekan-tekan mitik. Orang tekan mitik, wah kana terus wah bukan karena diri kemainnya orang nolak. Akhirnya orang enggak mumet. Orang nilai ini di sisi Allah. Dan itu bukan termasuk kamu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah berupa akal. Karena otakmu itu gak sia-sia. Gak sia-sia apa? Gak sia-sia mikir perkara sing ora ono faedahe. Kowe main game faedahe apa? Sapa sing nang ora main game? Coba. Waduh main game ngono, main apa? Waduh main ae ular apa? Cicak, cacing itu. Maka kita diberi akal, kenikmatan akal itu digunakan untuk ridhonya Allah. Kira-kira nek kowe iso teko tengah-tengah main Mobile Legends, iku Gusti Allah ridho ora? Ora. Bila, ya wis, tetep ora. Ngomong ayo dulu tetep saya teko. Tekan air jalur diturungi yoga. Nikmat itu kalau diberikan pada kita, jangan lupa dengan yang memberi nikmat. Karena nikmat itu bukan milik kita. Termasuk dia mensyukuri kesehatan yang diberikan kepada Allah itu ya kita gunakan untuk ibadah, gunakan untuk ngaji. Walau nasya'u walau nasya'u lamasahnahum ala makanatihim wa mastata'u mudiyau wa la yarji'un. Walau nasya'u, jika saya Allah, kami menghendaki lamasahnahum, maka
sungguh kami rubah bentuk mereka orang-orang kafir itu karena mereka membangkang akhirnya dirubah oleh Allah bentuknya. Ada yang jadi kera, ada yang jadi babi, ada yang jadi batu. Allah makanatihim di tempat-tempat mereka. Masa tahu maka mereka tidak mampu untuk pergi walayar silun dan mereka sudah tidak mampu untuk kembali. Jadi Allah itu kuasa. Harus sering kasih ayat loro ini. Allah itu yang maha kuasa. Allah qadir. Allah itu paling maha kuasa. Seorang masih nanti kuasanya Gusti Allah. Jika kami menghendaki untuk merubah bentuk mereka jadi monyet, jadi babi, jadi batu, kuasa. Makanya ada cerita Ashabus Sabt. Ngerti Ashabus Sabt? Wong-wong sing dina setu lho, Bani Israil itu kan Ashabus Sabt. Yang mereka itu satu kampung itu dirubah menjadi kera dan babi. Kenapa? Ngakali Gusti Allah. Kalau orang-orang Islam itu mengagungkan hari itu adalah hari Jumat. Kalau orang Yahudi, Bani Israil itu kan orang Yahudi, itu mengagungkan hari itu hari Sabtu. Kalau orang Nasrani mengagungkan hari Minggu. Minggu itu tanggal-tanggalan itu artinya Nasrani, itu tanggalannya Nasrani. Lah, karena orang Bani Israil itu mereka tuh Sayyidul Ayyam istilahnya wong Israil. Pimpinan dino itu dino Jumat yang Islam wong Yahudi, Bani Israil itu dino Setu. Jarene wong Bani Israil iki saking kurang ajar ya Bani Israil. Malah kata-kata sama waktu aktivitas di ayat. Saya menciptakan bumi itu 6 dino. Dino apa jenenge? Mulai dino Minggu, rampungnya dino Jumat. 6 berarti tinggal 1. Dari Bani Israil, dino 1 ini berarti dino cutine Gusti. Jadi Gusti Allah kan jadi Bani Israil itu wis cuti. Makanya Bani Israil melu-melu gawe dino Setu dadi hari raya yang barang nek Gusti Allah cuti ya berarti dino Setu itu cuti dari urusan dunia. Nah itu maka Bani Israil itu diuji oleh Allah. Tidak boleh mencari dunia. Dan pada saat itu di siro-siro, di cerita-cerita itu mereka itu mata pencariannya itu hanya mencari ikan. Dan diuji oleh Allah kalau hari Sabtu itu nggak boleh cari ikan. Jenenge Bani Israil, wong brengel, yang naik yung brengel. Iku nek dina Setu, kuwi wae akeh. Tapi nek dina liyane ora ono iku akeh. Ujian keimanan. Nek pas ngaji orang duwe duit tapi nambah duite akeh apere nang kok sing duite akeh nang kono ora duwe duit. Padahal nek nang mbak kowe ora iso ngapal Quran, tapi nek nang kono bisa ngapal Quran. Lah engko nang akhirat iku derajate wong kuwi ikrok. Ikrok barang bacalah dan naiklah kamar turun di dunia. Bagaimana kamu membaca apa di dunia? Ambil Quran kok, saya ngapal-ngapal itu 30 juz kuwi saya ngapal 30 juz 30 kuwi. Oh, 30 wahan. Enggak. Namun enggak walaupun duit orang munggah. Iku Bani Israil itu nek dina liyane ora ana iwak, nek dina Setu ana iwak. Jadi ketek Bani Israil iki Gusti Allah iki priye.
dina setu ora iwak kalau dina setu tak kali ya. Didakali Gusti Allah didakali. Ngono ora Bani Israil ora hebat. Gusti Allah dakali. Akhirnya masang jaring dina apa? Dina Jumat. Masang jaring dina Jumat, mbok iwake kejaring dina Setu, mbok jupute dina Minggu. Dakali, Gusti Allah dakali. Makanya nek wis seneng ngakali kowe pengen sira itu. Gusti Allah dakali hukumane menangi. Penira sing taat. Lah aku jeneng wong Quraisy, Abu Lahab Quraisy Pak. Sak suku karo jeneng. Lah niku bener. Dari itu, Bani Israil akhirnya Gusti Allah murka dirubah jadi teh, jadi babi. Terus dia pernah sekolah. Manusia itu evolusi dari kera. Apakah kera keturunannya Bani Israil? Jawabannya tidak, karena setelah beberapa hari kata Pak itu setelah 1 minggu itu mereka mati semua, tidak ada keturunan. Jadi kalau kalian percaya kepada teori Darwin yang mengatakan manusia itu dari kera, berarti kalian anak. Siapa yang mau menjadi anak kera? Acung. Kau dikatakan Paslis. Itu teori pembodohan. Iya, itu tuh pembodohan di dalam akidah, pembodohan dalam sejarah. Terus apa? Ngadol teori bukune men payu duwite men. Tidak bisa Indonesia. Saya aku heran itu loh, guru-guru itu jadi S1, tapi yang percaya nih mbak itu ketek. Tapi nih diundang pembangun dia ketek orang gelem. Tapi kalau teori Darwin biasa, aneh orang ketemu pikiran ini. Sekolah-sekolah itu, makanya termasuk Hasyim Asy'ari itu mengharamkan sekolah zaman dulu. Kenapa kok beliau mengharapkan sekolah? Kata Pak itu karena di dalam sekolah-sekolah itu ada pelajaran-pelajaran yang bertentangan dengan akidah umat Islam. Itu termasuk teori Darwin yang ngaduk manusia itu teko ke ketek. Padahal nang Al-Qur'an wis jelas keturunan manusia itu teko Nabi Adam, teko Nabi Nuh. Lah nek wong percaya karo teori Darwin manusia keturunan ketek berarti mengingkari Al-Qur'an. Mengingkari satu ayat Al-Qur'an itu hukumnya kufur. Jadi sekolah-sekolah itu aslinya itu berapa? Enggak tahu saya, takkan mana yang merupakan Yahudi Pak. Ini orang Yahudi, searching Google apa mereka yang belum keluar. Bagaimana Pak? Satu barat sama Yahudi. Ilmu sing ana manfaate iku ilmu agama. Sekolah-sekolah itu bukannya aku makan orang sekolah, tapi maksudnya sekolah-sekolah itu tujuh ilmu itu apa jeneng? Pengetahuan. Lah sing cilaka itu kan bocah wis mondok, wis ngapal Quran, yo kan? Wis ngapal kitab, belajar kitab, dicetak dari kiai dari dunyai. Kok ramu mondok aku dia cilaka tenan gitu. Cilaka apa? Cilaka. Kok bisa cilaka? Ya iya, derajate arep diunggahno karo Gusti Allah, kok malah milih mudun niku jenenge cilaka. Ora mudun kan wis terjun payung.
sing maune titele ulama, sing maune titele Pak Yai terjun malih dadi mahasiswa. Itu kuasa mengubah segala sesuatu menjadi batu juga Allah kuasa. Kaum sama ngerti kaum Pompai Sodomi, sampai kaum Nabi Lut, neng Italia, neng Romawi, negara Romawi, kaum Pompai, itu jadi waktu. Kenapa? Karena satu kampung itu menghalalkan perzinahan, menghalalkan kemaksiatan semua halal, akhirnya bumi jeblok, akhirnya sak kampung diadab. Sebagian wong kuwi dadi waktu. Pompai. Kaum Nabi Lut. Kaum Pompai itu nang Italia, Pak. Jadi itu ketemunya menjadi batu itu belum lama. Setelah ada zaman modern itu kan diteliti. Jadi biar cari ono kampung koyo iki nang endi? Diluru arkeolog itu yang ketemu. Dan ternyata mereka itu bukan hanya menemukan peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Yang mengejutkan itu menemukan peninggalan yang berupa manusia menjadi batu. Yo laki kelon, yo laki lanang karo lanang, yo laki maka sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah terbayangkan di otak kita itu juga Allah kuasa untuk menjadikan sesuatu itu terjadi. Ini maling undang yang Indonesia. Ngerti maling undang? Sumatera, cerita daerah Sumatera Barat. Itu asli, ora sing penting kuwi ana pelajarane Gusti Allah. Itu karena dia durhaka kepada orang tua. Asli. Karena durhaka kepada orang tua akhirnya dikutuk dan Allah menghendaki menjadi batu. Itu peringatan buat kita yang masih hidup. Di ini juga ada, Pak, di Turki. Itu di pantai apa itu? Kata Pak Yai. Itu pantai itu tempat maksiat. Akhirnya ada tsunami. Nah, sebagian orang-orang yang kena tsunami itu berubah menjadi kera. Terus di mana? Di Cirebon ada petilasan Sunan Kalijogo itu. Gak tahu benar apa enggak ceritanya, yang ini bisa jadi pelajaran. Jadi ada santri itu beling nang arepe kene, nang arepe ustaze koyo-koyo wong saleh. Nek mulai dadi oleh. Ya itu ceritanya itu. Sunan Kalijogo itu duwe santri sing ngono kuwi. Jadi kok beling kok nakal, tapi nek nang arepe Sunan Kalijogo iku koyo-koyo wali. Ya ambune koyo wali. Sunan Kalijogo arep Jumatan. Delok santrine padha ilang endi. Metu teko masjid wis dadi ketek kabeh. Kualat karo Sunan Kalijogo. Nah itu masih ada sekarang di Cirebon itu, Taman Kera namanya. Dan di situ di tempat itu juga masih ada santri yang berupa manusia sampai sekarang. Jadi orang santri ini sing rupa menungso ana nang kono, sing ketek. Jadi ketek ya ora dadi keturunan kera berbuntut panjang itu ning Cirebon. Makanya hati-hati kowe santri. Aja nakal karo ustaz. Kali ngomong
Jadi kodok kowe, jadi kodok temenan priye? Mending jadi kodok jadi welut goreng. Itu pernah juga terjadi itu dalam kitab Qatha'ul Minan itu punya Syaikh Al-Asy'arani. Beliau itu pernah cerita. Jadi Qatha'ul Minan itu cerita kayak manakib gitulah, cerita-ceritanya Syaikh Al-Asy'arani. Beliau itu cerita termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada saya itu saya nggak pernah main-main di dalam agama sejak kecil. Maka di Mesir itu kata beliau itu dulu tuh ada anak kecil yang ganggu orang sholat. Nah, setelah ganggu orang sholat, maka dengan kehendak Allah, dengan berizin Allah itu anak yang ganggu sholat itu tiba-tiba jadi keras, jadi keterul. Orang yang sholat tapi beliau parah tak sholat dolanan. Beliau parah tuh. Saya itu orang sholat gede. Sunat di mana? Dia sebelah karatin Sakinah itu kan namanya wis gelut gawane sunat gelut. Kancane gede-gede yo. Maka kita itu jangan pernah main-main dengan agama. Juga pernah terjadi di Mekah. Ning Ka'bah itu jenenge Ka'bah, jadi watu. Jenenge Asif karo Nailah. Ya kan? Bener apa? Dudu Nailah. Ana tamat butoy. Nailah itu jeneng Arab, wonten jeneng Arab yo nganggo tamat butoy Nailatun, jadi nek diwakaf Nailah. Asif kuwi lanang, terus Nailah kuwi wadon. Pacaran nang jero Ka'bah. Jadi orang pacaran nang WA, orang pacaran nang Messenger, tapi pacaran nang jero Ka'bah. Akhirnya bisa membuka loro-lorone dadi watu. Itu apa puasa? Walau nasya'u lamasaknahum. Jika kami menghendaki maka kami akan merubah bentuk mereka. Diketek, babi, jadi batu. Hasil dan lain-lain. Maka Allah itu puasa menghadap seseorang itu dengan cara apa? Maka kita itu jangan main-main, kita itu jangan sombong, jangan membanggakan diri kita. Itu nggak bisa apa-apa. Waktu puasa yang tadinya orang itu mulia tiba-tiba jadi hina. Allah puasa yang tadinya orang itu soleh, taat, koyok-koyok wali, mau jadi ahli maksiat. Allah juga puasa. Allah puasa membuat orang yang tadinya itu kaya, bedakan orang melarat kirente juga Allah puasa. Juga Allah puasa ketika orang itu sehat, pertentangan. Kalau kita belum ini, moro-moro sebruk juga Allah puasa. Kita itu gak usah sombong, gak usah ngewe. Walau nasya'u lamasaknahum ala juga Allah puasa yang tadinya itu bocah hula-hulu pulang-pulang moro-moro jadi ngalim jadi soleh. Itu juga Allah puasa. Saya itu punya guru, beliau itu namanya Habib Qori.
Ya Bukhari itu ngaji itu kalian ini bukan cerita beliau, ini namanya ambil pelajaran. Kalian ini pulang ngopi, rokok, ngaji rapaan, tapi Habib tiru, kan orang Habib penumpang. Lalu singkat cerita ini yang cerita beliau sendiri, saya dengar beliau sendiri. Ketika kelas 5 kalau nggak salah itu, beliau itu keluar 40 hari di Tegal, ziarah ke tempat ulama yang ahli nahwu. Ziarah baca ayat kursi, langsung sama Pak Yai. Ada saya 40 hari pulang ke Temboro langsung jadi orang alim. Sama percaya kitab yang dibaca 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih hafal pojoknya, halamannya, tulisannya seperti apa itu masih hafal. Jadi Allah kuasa menjadikan orang yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa, menjadi alim, menjadi ulama yang sangat luar biasa. Allah kuasa. Tapi sebaliknya juga Allah juga kuasa menjadikan orang yang tadinya hafal Quran, sengalim, hafal kitab apal, jadi penjual arang. Penjual arang. Tukang arang dulu, arang. Di Yaman itu ada muridnya Habib Abdullah As-Sabini kalau nggak salah. Namanya Syekh siapa? Itu santri yang paling top. Nah ini sekolah sakinah paling top dulu. Quran yang orang hafal, kita orang hafal, Najmuddin Buh paling top dulu. Ibu santri itu pintar orang sampai kitab Tuhfah. Namanya mau nanti aku ngaji tekan daurah, mau tekan daurah amin. Ibu mau menemukan namanya kitab Tuhfatul Sarah Minhaj itu. Coba kita namanya puluhan jilid apal. Nek diomong alim itu santri itu harus guru nih saya ngalim santri ini. Sampai diceluk dundang rono, dundang rene. Lah suwi dino santri ku ana undangan ngisi pengajian. Sedangkan posisi santri ku isih manggone nang pondok. Metu nang pondok ora izin karo Pak Yai. Kowe meneh metu pondok izin, malah ngilang. Metu pondok ora izin karo Pak Yai. Akhirnya Pak Yai itu agak berasati itu beliau mencari santri tersebut karena waktu itu bertepatan dengan rutinan ngajinya beliau. Loh ini si Fulan kemana gak ada? Kata temennya, Pip masih ngisi di sana ada undangan, lu kan gak izin sama saya. Kata Habib itu, kata gurunya itu, ya orang yang pergi tapi ilmunya ketinggalan di sini. Akhirnya betul santri itu sampai di suatu kota itu, beliau yang mau ngisi pengajian itu sudah disiapkan karpet merah oleh pengantin oleh presiden. Panggung, tuhur, contoh sepakai terkenal kali orang kalungan. Munggah panggung jika grek nyakal nik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalane ilang kabeh sak huruf Al-Qur'an pun ora ono sing kelingan. Allah. Itu Allah kuasa. Yo wis itu Pak, mudah. Hilang semua, nggak bisa ngomong apa-apa. Dia itu kuasa. Itu pelajaran adab sama guru itu penting. Santri-santri itu adab sama ustaz itu penting. Ustaz itu memang banyak salahnya karena ustaz itu manusia.
Tapi kamu nggak boleh lihat ustaz salahnya. Nek wong kuwi delok salah wong, iku berarti wong kuwi sing elek. Jadi Pak Yai ini ana wong irunge ana taine ayam. Tapi nurut tai ayam ngasus nang liwat padahal tai ayam nang irunge dhewe. Dan itu nek wong seneng delok eleke wong itu kuwi. Terus sing elek padahal awake dhewe tapi sing delok wong itu kucingnya nempel ini kan suatu kali kan lampu tapi dulu nanti itu kayak kali dari kalau kucing aja kan dulu buat padahal kucing lagi sore kita itu jangan sombong, jangan membanggakan diri kita, membanggakan amalan kita, membanggakan apa? Ibadah kita, membanggakan kehebatan kita. Ya mungkin apalanmu, mungkin tajwidmu, mungkin lebih apik atau ustaz-ustazmu, mungkin aku lebih pintar. Tapi secara keilmuan, secara adab kamu itu tidak bisa di atas ustaz. Enggak usah sombong. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Perang Badar itu. Perang Badar coba bayangkan 313 orang kurang lebihnya tanpa senjata. Senjatanya itu pelepah kurma. Senjata tapi sedikit. Melawan kurang lebih 1000-an orang kafir bersenjata lengkap. Ibaratnya itu sarung setarik ngelawan wong telu. Sarung ora nggo apa-apa, sing wong telu nggo parang, sing siji nggo watu, sing siji nggo tombak. Menang ora lho? Hilang. Lagi. Ini kalau 313 1000 kan bandingan 1 lawan 3. Sudah perang habis-habisan dua sampai yang Nabi itu ya ayu ya qayyum ya ayu dikosara pedot sehingga ditolong oleh Allah itu tadi berarokkan untuk saja balakum ditolong oleh Allah sehingga malaikat turun rampung perang dari Gusti Allah. Di sadurunge wa ramaitai walam taqtuluhu walakin qatalahu ramaitai walakin Allah. Bukan kamu yang membunuh mereka tapi aku Allah katanya yang membunuh mereka. Wa idza ramaita dan ketika kamu melempar memanah idromaita dan itu bukan kamu yang melempar yang memanah tapi walakin Allah rola tetapi Allah yang mana Allah yang melempar coba. Ayo bang, wes habis-habisan berjuang, wes habis-habisan tahajud, habis-habisan sedekah tapi disuruh menafikan, disuruh meniadakan, disuruh untuk tidak mengakuinya. Jadi dikon amal tapi disuruh untuk menafikan. Ya itu sing angel sing aku tahu gawean sedekah mendina tapi ora kena nganggep bisa sedekah. Gaweane tahajud tiap dina tapi ora kena bisa ngaku ora oleh ngaku bisa tahajud. Gaweane jamaah bendina nang masjid 5 waktu kok koyo kang Swiss. Tapi ora oleh ngakoni nek aku bendina tahan aku salat nang tidak ada lagi. Akhirnya aku kuwe. Kenapa kok tidak boleh kita itu mengandalkan diri kita, mengandalkan amalan kita? Itu kenapa? Kenapa juga? Kenapa? Ya karena
kita itu loh bisa bergerak itu digerakkan oleh Allah. Kita bisa amal itu yang memberi hidayah, yang menolong itu Allah. Lah kok kowe ngaku-ngaku? Kowe iki kapan gawe ini? Ora mosok gawe. Kowe iso salat iki ora mosok pernah gawe ora? Kowe ora mosok pernah gawe batu terus sing sujud ora? Ora pernah. Pernah lho. Kowe pernah mosok gawe ilang sing ngono ora lho. Kita menggerakkan tangan dari kanan ke kiri, jalan depan belakang, duduk ngomong itu nggak bisa kok ngaku-ngaku bisa. Ini kan suatu apa namanya kekurangan aja. Jadi sih. Satu orang lima. Intinya ini lah wala kuwata kabeh kersane Gusti Allah. Bahkan dikatakan itu di kitab Wigam itu caranya Habib Ibnu Al-Jibal. Wong sing mengandalkan amal itu termasuk syirik. Kenapa syirik? Karena amal itu makhluk. Salat makhluk orang. Makhluk poso, sedekah makhluk. Lalu diandalkan itu ketika dia menganggap amalan itu bisa memberi manfaat. Sedangkan yang hanya bisa memberi manfaat itu hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu kan dunia itu detail sekali, itu dikatakan termasuk syirik. Walaupun nggak sampai kufur. Syirik kafir. Kayak sahabat-sahabat itu. Sing angele koyo kuwi. Wis ah. Jangan terus, ono hikmah. Muga-muga ono. Amin. Ada baru itu hidayah. Ya. Pondok Dana saya.